Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Amalia, NIM A212210016, mahasiswi Kebidanan Ahli Jenjang Universitas Megarizky Makassar. Nah, di sini saya akan menceritakan terkait dengan kasus korupsi yang terbesar menurut saya yang telah terjadi di Indonesia. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kasus korupsi yang terbesar menurut saya yang akan saya jelaskan adalah kasus KTP atau KTP elektronik. Nah, kronologi dari KTP elektronik ini bermula pada saat dalam proses pembuatan EKTP atau dalam proses perumusan EKTP, maka hal itu harus didampingi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena pada saat proses perumusan dan pembuatan maka terdapat hal-hal yang akan dimana pelaksanaan EKTP ini akan dilakukan suatu konsorsium. Nah, untuk memutuskan konsorsium yang berhak untuk melakukan proyek, maka pemerintah akan melaksanakan lelang. Pada pelaksanaannya, proyek EKTP dilakukan konsorsium. Nah, konsorsium ini berfungsi untuk memutuskan yang berhak untuk melakukan proyek EKTP. Setelah melalui serangkaian proses pada tahun 2011, maka pemerintah mengumumkan konsorsium yang dimenangkan oleh. Setelah melalui serangkaian proses, maka pemerintah akhirnya mengumumkan konsorsium yang berhak untuk menjadi pemenang lelang dalam pembuatan EKTP. Mereka adalah konsorsium PNRI yang terdiri dari beberapa perusahaan. Nah, dari diambil alihnya berdasarkan surat keputusan Kemendagri tersebut, konsorsium kemudian melakukan penandatangan kontrak bersama untuk melakukan pembuatan EKTP pada tahun 2011 sampai dengan 2012 dengan nilai pekerjaan sebesar 5.841 triliun. Kontrak tersebut disepakati pada tanggal 1 Juli 2011. Tetapi pihak kepolisian mencium adanya kecurigaan terkait dengan korupsi pada pembuatan EKTP ini, di mana dilaporkan pada konsorsium yang kalah tender menyatakan bahwa terjadi ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh pemerintah atau panitia belum dilakukan perekaman di seluruh wilayah Indonesia, tetapi KPK dan polisi mencium adanya kecurigaan kecurangan yang terjadi pada saat konsorsium pelelangan. Setelah diselidiki lebih lanjut, tercium adanya penggelembungan dana pada tahun 2011 yang akhirnya kemudian pada tahun 2014 KPK menetapkan Sugiharto, pejabat pembuat komitmen Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai tersangka pertama dalam kasus korupsi EKTP. Sugiharto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan suap kepada proyek EKTP di DPR pada tahun 2011 sampai dengan 2013. Dalam hal ini, KPK mengusut berkas-berkas yang diduga terlibat di dalam kasus ini. Setelah mengumpulkan fakta selanjutnya untuk menunjuk pada sidang ketiga, di KPK memutuskan untuk menetapkan tersangka ketiga, yaitu Irman Sugiharto, yakni Andi Narogong. Penetapan dilakukan karena Andi Narogong ditetapkan sebagai tersangka karena dia melepaskan dan meloloskan anggaran sebesar 5,9 triliun untuk pembuatan KTP elektronik dan agar rencananya lancar. Andi Narogong juga berperan dalam mengatur tender dengan membentuk tim Fatmawati sesuai dengan Lukas. Andi Narogong juga berperan sebagai pengatur tender pada saat proyek tender EKTP berlangsung. Sidang EKTP ini berlangsung hingga pada tahun 2018. Babak baru dari 2018 memunculkan saksi baru, yaitu Setia Novanto. Setia Novanto adalah tersangka keempat setelah ditangkapnya Irman Sugiharto dan Andi Narogong. Setia Novanto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam korporasi dengan ikut mengambil andil dalam pengaturan anggaran proyek EKTP sebesar 5,9 triliun rupiah, sehingga merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor. Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, perlu kiranya dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi korupsi, antara lain menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi,
serta meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Dengan kata lain, korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual untuk masyarakat. Lemahnya standar moral yang menyebabkan negara sering mengalami krisis, di mana negara kita hadapi bukan hanya soal krisis ekonomi, melainkan seperti yang sekarang adalah krisis pandemi dan krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan aparatur negara, yang menyebabkan tidak selesainya masalah dan melemahnya moral yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan, dan hal tersebut akan tetap berlanjut. Korupsi juga membahayakan generasi-generasi muda di Indonesia, di mana korupsi yang merajalela akan mengakibatkan semakin rusaknya moral bangsa Indonesia. Maka kita sebagai generasi muda dan penduduk Indonesia tetap menjunjung tinggi moral dan persatuan kita untuk Indonesia yang lebih baik dan tanpa korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.